Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian. Di pagi hari ini kembali berjumpa dalam kajian rutin Akademi Tafaqquh Fiddin MAS Institute mengkaji kitab-kitab ilmu syar'i ya dari para ulama. Insyaallah di pagi hari ini melanjutkan kajian tafsir ya, yaitu tafsir Ibnu Juzai ya, bergantian dengan tafsir Ibnu Katsir. Masuk di ayat yang ke-7 tentang orang-orang munafik. Ya, jadi di awal ini di surat Al-Baqarah dijelaskan 3 golongan manusia. Karena ketika Rasul tiba di Madinah ya, karena ini adalah surat paling awal turun di Madinah ya, walaupun tidak secara sekaligus turunnya berangsur-angsur, itu menghadapi 3 golongan manusia ya. Ada orang-orang kafir saat itu, berarti ada orang menghadapi musyrikin Makkah yang siap menyerang, menghadapi orang-orang Yahudi ya. Ya, nanti juga menghadapi orang-orang Kristen. Nah, lalu ditambah dengan golongan ketiga, itu orang-orang munafik. Orang munafik itu baru ada ketika tiba di Madinah ya, sedangkan ketika di Mekah itu belum ada karena umat Islam belum punya kekuatan. Ya untuk apa juga ya pura-pura masuk Islam. Ketika di Madinah sudah punya kekuatan ya, dan bahkan setelah perang Badar itu orang-orang takjub ya kepada orang-orang Muslim atas kemenangannya ya, sehingga mulai ada orang-orang yang pura-pura masuk Islam untuk kepentingan-kepentingan tertentu, cari keuntungan ya dan sebagainya. Nah, maka di dalam soal Baqarah inilah disingkap ya hakikat mereka, bahkan dengan penjelasan yang cukup panjang, 13 ayat. Kalau kita bandingkan dengan sifat orang-orang beriman ya, hanya beberapa ayat saja, 4 ayat ya. Kalau orang kafir ya apalagi hanya 2 ayat, tapi orang munafik ini lebih panjang penjelasannya. Yaitu diawali dengan kata ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang berkata kami telah beriman. Ya, kami telah beriman kepada Allah ya dan hari akhir. Wa ma hum bimumin, padahal mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka menipu Allah ya dan orang-orang yang beriman. Wa ma yahda'una illa anfusahum, tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, ya sedangkan mereka tidak menyadarinya. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marad, maka Allah tambahkan bagi mereka penyakit itu. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Bima kanu yakdzibun, disebabkan oleh apa yang mereka dustakan. Ya, dan seterusnya. Nah, sini dijelaskan ya, dari tentu tafsir Ibnu Juzai ini membahas dari uraian-uraian ilmu kebahasaan ya, bahasa Arab, untuk lebih memahami ya, ayat-ayat ini ya, karena tidak bisa dipisahkan dari bahasa Arab dalam menafsirkan itu.
Wa minan nasi ya, di antara manusia. Nah, ini membahas kata manusia. Anas ya, anas itu aslun nasi, asal dari kata anas adalah unas. Jadi nas itu asal katanya unas. Li'annahu mustaqqun minal insi ya, karena dia mustaq ya, diambil dari kata al-insi. Nah, ini mustaq di sini maksudnya adalah mustaq dilalah. Ini mustaq itu ada dua. Ada mustaq atau istiqoq lafzi, ya ada istiqoq dilalah. Kalau istiqoq lafzi itu kajian ilmu tasrif. Ya, kalau istiqoq dilalah ini nama sendiri, namanya ilmu istiqoq. Ya, jadi ilmu istiqoq itu ada ilmu tersendiri dalam bahasa Arab yang mempelajari tentang asal usul kata-kata dalam bahasa Arab dari segi dilalah ya, petunjuk maknanya. Jadi ada kaitan begitu ya. Misalnya nas manusia berasal dari ins. Ins itu apa? Sesuatu yang halus, ins itu ataupun jinak begitu ya. Karena manusia itu kan adalah makhluk yang ya bukan makhluk halus ya, tapi makhluk yang bisa akrab, bisa lembut ya, lembut. Atau juga dekat dengan kata nisyan, lupa ya, karena manusia adalah makhluk yang suka lupa. Itu tidak terlepas dari lupa dan salah. Nah, itu namanya istiqoq dilalah ya. Minal ins ya, dari alis wa huwa ismu jam'in, dia adalah isim jama' wa hudhifatil hamzatu ma'alami ta'rifi takhfifan, dan dibuang hamzahnya ya. Jadi dari kata unas ya, dibuang hamzahnya menjadi nas bersama dengan apa, lam ta'rifnya. Tahfifan ya, ketika apa namanya ditambah alif lam jadi annas ya, tidak al-unas. Tidak annas ya. Tahfifan untuk mempermudah. Man yaqulu ya, di antara manusia ada orang yang berkata. Nah, di sini alif lam yang ada pada kata annas ini ya, di sini dibahas in kana lam fin nasi, jika lam pada kata anas lil jinsi ya, menunjukkan lil jinsi ya, untuk jenisnya secara seluruhannya, secara umum. Faman mausufatun, maka mannya itu adalah mausufah. Ya, jadi di antara manusia ya artinya semua jenis manusia. Di situ ya umum, maka mannya man yakulu, jadi kedudukan irob dari man itu adalah sifat ya, adalah apa, mausuf ya, faman mausufah adalah mausuf. Jadi maksudnya ya, jadi mausuf yang disifati ya, yang disifati. Wa in ja'altaha lil ahdi faman mausulah. Jika kamu menjadikannya lil ahdi, ya alif lamnya lil ahdi, jadi sudah diketahui gitu. Jadi bukan manusia secara umum ya, sesuai dengan jenis manusia, tetapi sudah diketahui nas di situ. Apakah itu tertuju kepada orang-orang yang sudah maksudnya pada saat ayat ini turun ya, misalnya orang kafir yang dihadapi oleh Nabi SAW di zaman itu misalnya ya, atau juga sudah disebutkan ya, karena lil ahdi itu kan ada lil ahdi zihni, lil ahdi zikri ya, ada lil ahdi urfi ya, macam-macam lil ahdi itu artinya sudah diketahui, tidak menunjukkan secara umum ya, secara jenisnya.
Faman mausulatun, maka mannya itu mausulah. Ya, isim mausul gitu ya. Kalau dianggap alif lamnya lil ahdi ya sudah diketahui. Wa proda ad-dhamira fi yaqulu, dan Allah mufradkan domir pada kata yakulu. Yakulu kan mufrad ya. Di antara manusia ada orang yang berkata yakulu, itu mufrad domir huwa. Kembali ke man. Ra'yan lilafzi man. Ya, dengan memperhatikan lafaz dari man itu. Ya, jadi man itu kan di sini misalnya mausul, termasuk mausul yang mustarok ya. Artinya bisa digunakan untuk semua penggunaan ya, baik untuk mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jamak, itu kan bisa man itu. Itu namanya mausul yang mustarok ya. Mausul ada dua, ada mausul khos dan mausul yang mustarok. Kalau mausul khos itu kan penggunaannya khusus, misalnya untuk mudzakkar mufrad alladzi, ya mudzakkar musanna alladzani, ya mudzakkar jama' alladzina, ya muannas mufrad allati, muannas musanna allatani, muannas jama' ya allati atau allai. Itu adalah mausul yang khas ya. Nah, ada mausul yang mustarok, penggunaannya untuk semua, itu man, ma, ya, dan seterusnya. Nah, di sini man itu apa namanya? Kalau kan di sini di antara manusia. Ini kan orang munafik itu kan banyak ya, tidak satu orang ya. Sebenarnya tidak satu orang. Jadi dia ditunjukkannya untuk banyak mannya di sini. Tetapi kemudian kenapa ya kulunya menggunakan murad? Karena memang dilihat dari sisi lafad ya. Lafad dari man itu sendiri itu mufrad ya, secara lafadnya ya. Kalau secara makna kan tadi bisa ke mana aja ya, secara makna. Jadi dengan memperhatikan lafaz itu, maka di sini menggunakan mufrad. Artinya tidak dilihat secara makna ya, karena secara maknanya kan menunjukkan banyak. Wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu termasuk orang-orang yang beriman. Ya, di sini ada taukid ya, ada taukid. Ya, ada apa namanya disebutkan hum lagi ini ya, jumlah ismiyah, lalu ditambah dalam khobarnya ditambah dengan bi. Ya, itu taukid ya, ada dua taukid ya, jadi menegaskan mereka betul-betul tidak beriman, hanya ucapan mereka saja. Jadi jangan terkecoh dengan ucapan mereka. Humul munafiquna, mereka adalah orang-orang munafik, wa kanu jama'atan. Mereka itu adalah sekelompok orang minal ausi wal khazraji, dari Aus dan Khazraj. Ra'suhum Abdullah ibnu Abi ibni Salulin. Ya, ketua mereka, pimpinan mereka adalah Abdullah bukan Abi, maaf, bin Ubay ya. Abdullah ibni Ubayyin ya, ibni ibnu Salulin atau ibni ya, karena ibninya atubayan ke Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ya, pimpinan mereka itu yuzhirun al-Islam, mereka menampakkan Islam, wa yusirrun al-kufra, dan menyembunyikan kekafiran ya di dalam hati mereka. Wa yusammal ana man kana kadzalika zindiqan, dan sekarang orang yang seperti itu dinamakan zindik. Yang disebutnya itu zindik. Orang zindik yang seperti ini, karena ini adalah munafik secara akidah, nifak i'tiqadi ya. Artinya mereka benar-benar enggak beriman ya, benar-benar tidak beriman, tapi menampakkan ya, berpura-pura masuk Islam gitu. Nah, ini disebut zindik ya, disebut juga zindik.
ya. Jadi saya kira zaman sekarang juga banyak ya yang, apa namanya, mengaku muslim tapi, ucapan, perilakunya itu sudah menunjukkan, apa, memerangi Islam. Orang-orang liberal, orang-orang sekuler yang, apa, atau orang-orang yang aliran sesat ya, seperti Syiah ya, itu kan mereka mengaku muslim, tapi perkataan dan perbuatan mereka itu menunjukkan kekafiran, ya, kekufuran, menghina para sahabat ya dan sebagainya. Nah ini orang-orang munafik ya atau, disebut dengan zindik. Ya, karena nifak itu ada i'tiqadi, ya kalau i'tiqadi ini betul-betul tidak beriman. Nah, ada juga yang disebut dengan nifak, amali ya, secara amalan ya bisa saja dia muslim tapi amalannya seperti amalan orang munafik ya, seperti, yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis, 3 ciri orang munafik, ayatul munafiki salasun idza, apa, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ya, apabila berbicara dia dusta ya dan apabila berjanji dia mengingkari dan apabila diberi amanah dia hianat. Itu 3 ciri yang disebutkan oleh Nabi, ciri orang-orang munafik itu. Wa hum fil akhirati mukhalladuna finnari. Dan mereka di akhirat itu kekal di neraka. Wa amma fid dunya, adapun di dunia ya fa in lam taqum alaihim bayyinatun. Jika, tidak tegak ya adanya bayyinah, adanya bukti, maksudnya tidak jelas, ada bukti kekufurannya ya, tidak ada bukti kekufuran. Kalau misalnya dari kata-kata mereka, dari perilaku mereka ya jelas-jelas misalnya menyerang Islam itu kan sebagai bukti. Ya, bukti kemunafikannya. Tapi kalau misalnya tidak ada bukti, fa hukmuhum kal muslimina, maka hukum mereka itu seperti orang-orang muslim fi dimaihim wa amwalihim, dalam darah dan harta mereka. Ya, artinya dijaga ya, darah mereka tidak boleh dibunuh, harta mereka juga dijaga kalau tidak ada bukti yang menunjukkan kemunafikan mereka. Fa in syahida ala mu'taqadihim syahidani adlan. Nah, dan jika bersaksi ya atas, i'tiqad mereka, atas keyakinan mereka yang, kafir ya, yang munafik itu, syahidan 2 orang saksi yang adil. Jadi kalau ada yang bersaksi ya 2 orang ya atas, bahwa orang tersebut adalah orang munafik. Ya, nah di sini ada, perbedaan pendapat di antara para ulama ya dalam menyikapinya. Famadzhabu Malikin al-qatlu dunal istitabati. Maka mazhab Malik ya itu membunuhnya. Kalau ada 2 orang saksi, ya maka orang munafik ini dibunuh. Dunal istitabati, tanpa meminta bertobat dulu. Ya, tanpa diberi kesempatan untuk, minta bertobat. Untuk bertobat ya. Wa madhhabu Syafi'i, dan madhab Syafi'i al-istitabatu wa tarkul qatli ya, dan, madhab Syafi'i itu meminta tobat. Ya diminta untuk bertobat, diberi waktu ya. Biasanya 3 hari ya diberi waktu, tapi kemudian juga tidak membunuhnya dalam madhab Syafi'i. Ya, tidak membunuhnya karena memang mereka kan, apa namanya, menyembunyikan ya kekafirannya. Beda dengan orang murtad. Orang murtad kan jelas. Kalau orang murtad itu jelas jelas keluar dari Islam secara terang-terangan. Nah, itu kan hukumnya dibunuh. Kalau orang munafik kan mereka tidak terang-terangan ya, sembunyi-sembunyi ya, dan masih berpura-pura menyatakan dirinya muslim. Itu orang munafik itu. Fa'in kila ya, itu jika dikatakan kaifa ja'a qauluhum. Nah, ini juga kelebihan dari tafsir Ibnu Juzai itu mengurai ya dari sisi mubalaghah, rahasia-rahasia ya, untuk mengetahui kemujizatan ya Al-Qur'an itu.
Dan beliau menyajikannya secara ringkas dan apik gitu ya susunannya itu. Maka ini tafsir yang cukup bagus yang kita jadikan sebagai panduan kurikulum dan para ulama ya di Mauritania ya saya banyak belajar kepada mereka secara online ya khususnya itu jadi kurikulum di Bilad Shinkit itu kitab ini. Ya jadi kenapa bagaimana ya datang perkataan mereka amanna jumlah fi'liyah. Kaifa jaa qaulum amanna jumlatan fi'liyatan sebagai jumlah fi'liyah ya amanna fi'il fa'il. Wa ma hum bimu'minin. Nah, sedangkan kata wa ma hum bimu'minin itu kan jumlah ismiyah. Ya, humnya itu mubtada ya, bimu'mininnya khobar, jar majrur. Fahalla tabaqatha, mengapa tidak cocok, tidak sesuai gitu ya. Mereka mengatakan amanna, kami telah beriman, jumlah fi'liyah. Tapi kemudian ditegaskannya dengan jumlah ismiyah wa ma hum bimu'minin. Kenapa tidak sesuai? Fal jawabu, maka jawabannya anna qaulahum wa ma hum bimu'minin. Ya, bahwa perkataan mereka wa ma hum bimu'minin tidaklah mereka itu termasuk orang-orang yang beriman. Ya, ini eh, nah ini agak kurang tepat ya di sini memang ada suka ada perbedaan penulisan. Jadi bukan qaulahum ya, harusnya qaulahu ya. Karena ini firman Allah bukan perkataan mereka ya. Qaulahu harusnya qaulahu bukan qaulahum. Ya. Kalau di kitab yang saya pegang ya itu cetakannya itu betul. Jadi bukan qaulahum karena wa mahum bimu'mininnya kan firman Allahnya. Perkataan mereka hanya amanah saja. Ya anak qaulahu bahwa firman Allah. Wa ma hum bimu'minin tidaklah mereka itu beriman ablag lebih kuat wa aukadu ya dan lebih kuat ya. Lebih kokoh fina fil iman di dalam menafikan keimanan anhum dari mereka. Ya min lau qala dari nah ini sebetulnya ada banyak yang hilang hurufnya ya. Min an ya, harusnya min an bukan min lau. Ya ini nggak bisa ya, langsung ya min lau. Min an lau qala. Ya, dipisah oleh an ya harusnya. Min an lau qala daripada kalau Allah berfirman wa ma amanu misalnya. Ya jadi sesuai dengan perkataan mereka kan minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ya wa ma amanu misalnya gitu ya menafikannya itu. Tidaklah mereka beriman. Nah, ini kan dalam ilmu balaghah diketahui bedanya antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Ya, kalau dalam ilmu nahwu kan hanya dari sisi kedudukannya ya, struktur kalimat, makna-makna dasarnya ya. Kalau dalam ilmu balaghah itu dikaji lebih dalam lagi. Jadi kalau jumlah ismiyah itu menunjukkan kepada sabat ya, dawam ya, kekuatan terus menerus. Sedangkan jumlah fi'liyah itu ditajadud gitu ya. Nah, jadi jumlah ismiyah itu lebih kuat di dalam menafikan suatu daripada jumlah fi'liyah. Karena jumlah fi'liyah itu sifatnya temporer. Karena terkait dengan waktu. Yang namanya fi'il itu kan terkait dengan waktu. Kalau jumlah ismiyah tidak terkait dengan waktu. Sehingga lebih kuat. Bahwa mereka benar-benar tidak beriman gitu ya. Selamanya ya, selama mereka dalam kemunafikannya itu. Fa'in kila ya, lalu diungkap lagi rahasia lainnya. Ya, jika dikatakan lima jaa qauluhum amanna muqayyadan billahi wal yaumil akhir ya. Kenapa datang perkataan mereka amanna ya kami beriman muqayyadan ditakkid ya diikat dibatasi billahi wal yaumil akhir dengan iman kepada Allah dan hari akhir
wa ma hum bimu'minin ya, sedangkan perkataan wa ma hum bimu'minin itu mutlak ya, mutlaqan dalam keadaan mutlak tanpa dibatasi. Jadi kan perkataan mereka kan apa minus mayaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir. Jadi imannya itu dibatasi dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Tapi ketika dinafikan secara mutlak, mereka tidak beriman secara mutlak, tidak dibatasi beriman kepada Allah dan hari akhir yang seperti yang sebelumnya. Fal jawabu maka jawabannya anau yahtamilu wajhain. Bahwa dia berkemungkinan dua bentuk ya. At-taqyidu fatarkuhu lidilalatil awali alaihi. Ya, jadi maksudnya wa ma hum bimu'minin ya, ini tidak disebutkan batasannya. Ini ada dua kemungkinan. Dia memang betul-betul mutlak ataupun memang muqayyad sebenarnya. Ya, yang pertama dia muqayyad, dibatasi fatarkuhu lidalalatil awali alaihi. Jadi tidak disebutkan batasan beriman kepada apa gitu ya. Apa tidak disebutkan itu karena memang sudah ditunjukkan oleh yang pertama ya, oleh perkataan mereka. Jadi maknanya sama ya. Jadi mereka tidak beriman ya, maksudnya tidak beriman kepada Allah dan hari akhir sebagaimana disebutkan dalam perkataan mereka. Jadi tidak perlu disebutkan lagi karena sudah ditunjuki dalam perkataan mereka ya, untuk meringkasnya. Itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua, wal itlaqu ya, dan berkemungkinan mutlak ya. Jadi artinya betul-betul wa ma hum bimumin mutlak ya, tidak dibatasi. Ya wa huwa a'ammu fi salbihi minal iman. Ya, dan dia lebih umum di dalam menafikan mereka dari keimanan. Jadi ketika mereka mengucapkan amanah billahi wa bil yaumil akhir ya, mereka tidak beriman dengan semua iman yang dituntut di dalam Islam. Ya, karena kan iman kepada Allah dan hari akhir itu adalah di antara ya, ada dua iman, sedangkan dalam secara lengkapnya ada 6 ya rukun iman. Walaupun dua rukun iman itu tentu bisa mewakili ya dari 6 rukun iman itu. Ya, dan Rasulullah SAW juga kan sering meringkas dalam hadis-hadis beliau gitu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim gitu ya, jarahu fal yukrim dhaifahu ya, begitu. Jadi 6 rukun iman itu terkadang diringkas karena beriman kepada Allah ya konsekuensinya juga beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul, kepada takdir ya, dan iman kepada hari akhir dikhususkan secara khusus untuk lebih penekanan agar karena hidup kita itu menuju kepada hari akhir itu agar selalu ingat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ikhwas sekalian, karena durasi ya ini akan mati ya Zoom-nya, kita akhiri pembahasan kita di baru satu ayat saja ya. Mudah-mudahan ada ilmu yang kita dapatkan ya, untuk tadabbur menghayati ayat di pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Syukran ala ihtimamikum. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.